Oke teman-teman, berikut ini beberapa settingan wajib di HP Samsung. Pastikan kalian simak video ini hingga selesai karena kita akan membahas beberapa settingan wajib yang mungkin belum teman-teman ketahui. Lalu saja yang pertama adalah setting ketuk 2 kali ya. Nah, ini adalah salah satu setting yang favorit ya. Nah, jadi wajib sekali diaktifkan yaitu dengan mengetuk 2 kali maka kita bisa mematikan layar. Kemudian ketuk 2 kali maka layarnya akan menyala ya. Nah, jadi nggak perlu menggunakan tombol daya atau tombol power sehingga tombol-tombol yang di samping ini menjadi lebih awet dan tidak cepat rusak ya. Nah, jadi untuk mengaktifkannya kalian masuk ke pengaturan, kemudian di sini kalian klik di bagian fitur lanjutan. Nah, di sini pilih gerakan dan gestur. Nah, ini dia, ketuk 2 kali untuk menghidupkan layar, ketuk 2 kali untuk mematikan layar. Nah, ini kalian aktifkan. Nah, setelah kalian aktifkan maka sudah bisa digunakan. Ketuk 2 kali di bagian layar yang kosong, kemudian ketuk 2 kali di bagian layar yang terkunci. Nah, jadi sudah aktif, sudah bisa digunakan. Oke, kita lanjut untuk setting selanjutnya adalah di bagian pusat kontrol ya. Nah, jadi di sini teman-teman bisa urutkan menu-menu yang sering kalian gunakan di bagian atas ya. Jadi kalian bisa juga menambahkan menu-menu yang masih tersembunyi atau belum muncul ya. Kalian klik di bagian icon pensil, kemudian pilih edit. Nah, di sini teman-teman misalnya yang ambil gambar layar atau screenshot ini masih di bawah ya. Nah, kalian cari di bagian bawah, kalian klik untuk menambahkan, lalu klik selesai, kemudian edit lagi. Nah, ini bisa kalian urutkan ya teman-teman ya. Nah, misalnya ini untuk kalian sering menggunakan screenshot, kalian klik dan tahan lalu geser ke samping. Nah, kalian letakkan di bagian yang pertama ya atau yang atas. Nah, jadi di sini kita bisa mengurutkan menu-menu yang penting ya. Nah, kalian urutkan. Nah, seperti ini lalu klik selesai. Kemudian ini di bagian atas kalian bisa edit juga. Nah, yang ini misalnya tidak terlalu penting ya, ini kalian tukar. Lalu letakkan ke bawah, kemudian kalian ganti yang lainnya yang kalian anggap lebih penting ya, teman-teman ya. Misalnya ini mode pesawat kita letakkan di atas. Kemudian klik selesai. Nah, maka teman-teman pusat kontrol atau quick panelnya ini lebih tersusun dan tertata sesuai dengan yang kita sering gunakan. Oke, kita lanjut untuk setting selanjutnya. Biasanya saya akan menghapus aplikasi-aplikasi yang tidak penting, terutama untuk HP yang baru dibeli ya. Nah, jadi biasanya itu akan ada aplikasi-aplikasi yang terinstall dengan otomatis. Nah, kalian klik dan tahan pada aplikasinya, lalu pilih I di dalam lingkaran, kemudian kalian hapus instalan, lalu pilih hapus instalasi. Nah, jadi ini tujuannya untuk mengurangi beban pada penyimpanan HP Samsung kita ya, daripada nganggur membebankan ruang penyimpanan, toh tidak digunakan juga ya, jadi dihapus saja. Oke, kita lanjut untuk setting selanjutnya adalah mengaktifkan kunci layar. Nah, jadi ini wajib sekali ya, tujuannya adalah untuk privasi ya teman-teman ya. Nah, jadi untuk mengaktifkan kunci layar kalian masuk ke pengaturan. Nah, jadi untuk mengaktifkan kunci layar kalian masuk ke pengaturan, kemudian pilih di bagian keamanan dan privasi. Lalu di sini pilih layar kunci, kemudian pilih kunci layar. Nah, di sini ada berbagai pilihan, kalian silahkan pilih, saya contohkan pola. Lalu kita buat kuncinya. Nah, saya contohkan seperti ini, lalu klik lanjutkan. Kemudian kita masukkan satu kali lagi dengan kunci yang sama, lalu klik konfirmasi. Nah, di sini kita sudah berhasil mengaktifkan kunci layarnya ya. Lalu di sini ada setting notifikasi layar kunci. Nah, ini saya sarankan pilih sembunyikan konten ya, jadi lebih aman, hanya terlihat pada saat layarnya tidak terkunci ya. Nah, kalau udah klik selesai. Kemudian bisa mengaktifkan kunci sidik jari juga jika kalian mau ya. Nah, kalian masukkan kunci layarnya lalu masukkan sidik jari kalian. Oke, kita lanjut untuk setting selanjutnya adalah usap ke bawah untuk panel notifikasi ya. Nah, jadi di sini biasanya kita mengusap dari atas seperti ini untuk melihat notifikasi ya. Nah, jadi di sini kalian bisa setting, kalian masuk di bagian ini, kalian klik dan tahan di layar kosong ataupun ciut 2 jari, lalu pilih pengaturan. Kemudian di sini ada yang namanya usap ke bawah untuk panel notifikasi. Nah, ini kalian aktifkan. Lalu selanjutnya kita coba usap dari bawah sini. Nah, muncul notifikasinya ya. Dari atas biasanya juga muncul, tetapi nggak perlu jauh-jauh lagi, cukup dari tengah atau dari bawah aja udah bisa ya. Oke, lanjut untuk setting selanjutnya adalah tampilan layar depan ya. Nah, jadi di sini kalian bisa menggunakan laci aplikasi. Biasanya kalau baru itu ada laci aplikasi ya, ataupun terpusat di bagian layar depan aja. Nah, jadi kalian klik dan tahan di bagian layar kosong, lalu pilih pengaturan di pojok kanan bawah. Lalu di sini ada yang namanya tata letak layar depan. Nah, ini layar depan dan layar aplikasi. Nah, saya contohkan, saya gunakan dulu ya. Nah, biasanya seperti ini. Nah, ada laci aplikasinya ya, ada layar depan juga. Nah, biasanya saya pilih yang
layar depan ya. Nah, ini sebenarnya opsional, terserah kalian mau yang mana. Saya lebih suka terpusat di layar depan aja ya. Lalu kita pilih dan gunakan. Kemudian untuk di bagian layar depan ini kalian juga bisa menyusunkan aplikasi-aplikasi yang sering kalian gunakan. Misalnya di sini YouTube-nya masih di dalam aplikasi Google ya. Nah, di dalam ini. Nah, kalian bisa klik lalu klik dan tahan lalu keluarkan ya. Nah, keluarkan dari sini, lalu letakkan di bagian layar depan. Jadi kalau kalian mau mengakses YouTube, kalian nggak perlu masuk ke bagian ini lagi, cukup di luar sini aja ya. Kemudian misalnya WhatsApp ini masih di bagian belakang ini, kalian bisa klik dan tahan, lalu geser ya, klik dan tahan, lalu geser. Nah, seperti itu. Jadi kita bisa menyusun aplikasi-aplikasi yang sering kita gunakan. Kemudian ini ada widget, kalian klik. Nah, ini misalnya masih belum ada. Kalian bisa ciutkan dua jari atau klik dan tahan di layar kosong lalu pilih di bagian widget. Nah, di sini ada berbagai pilihan. Nah, misalnya tadi jamnya belum ada ya, kita klik jam. Nah, silakan dipilih mau yang mana. Klik dan tahan, lalu geser ke atas. Lalu ukurannya kalian atur. Kemudian pencarian Google juga nggak ada, kalian pilih, klik dan tahan, lalu pilih widget. Nah, kalian silahkan cari ya teman-teman ya. Ini dia ya Google ya. Nah, ini pencarian Google, kalian bisa pilih, klik dan tahan, lalu geser ke atas. Nah, lalu kalian atur ukurannya. Nah, jadi tampilan layar depannya lebih menarik ya teman-teman ya. Jadi kalian bisa susun sesuaikan dengan keinginan kalian. Oke, lanjut untuk setting selanjutnya. Nah, di sini ada yang namanya Google Discover ya. Nah, ini jadi teman-teman jika kalian tidak suka, kalian bisa nonaktifkan ya. Biasanya kalau nggak sengaja tergeser ya masuk ke artikel ini ya. Nah, jadi kalian bisa menonaktifkannya dengan klik dan tahan di bagian layar kosong, lalu pilih pengaturan. Lalu di sini ada yang namanya Google Discover ataupun Samsung Free ya. Nah, jadi kalian bisa matikan di sini. Nah, jadi setelah kalian nonaktifkan, dia nggak akan ada dan nggak muncul ya. Oke teman-teman, kita lanjut untuk setting selanjutnya adalah mengaktifkan mode gelap dan kecerahan adaptif ya. Juga bisa untuk perlindungan mata. Nah, jadi kalian masuk ke pengaturan. Lalu pilih di bagian tampilan. Nah, di sini aktifkan mode gelap. Ini opsional aja, cuman biasanya mode gelap itu mata kita lebih nyaman ya. Jadi mata lebih nyaman, kemudian baterai juga lebih hemat ya, nggak boros baterai. Kemudian ini kalian aktifkan kecerahan adaptifnya. Jadi dia akan menyesuaikan kecerahan layar kita sesuai dengan cahaya di sekitar ya. Kemudian ini perisai kenyamanan mata ini kalian aktifkan agar mata kita lebih nyaman melihat layarnya ya. Nah, jadi itu beberapa setting yang saya aktifkan. Oke, sekarang kita lanjut lagi untuk setting selanjutnya adalah fast charging dan perlindungan baterai. Nah, jadi untuk usia pakai baterai yang lebih tahan lama dan awet, itu bisa mengaktifkan proteksi baterai. Kemudian untuk pengisian daya lebih cepat, kalian bisa mengaktifkan fast charging ya. Nah, kalian masuk ke pengaturan, kemudian kalian cari yang namanya baterai ya. Nah, ini dia baterai, kalian klik. Kemudian di sini ada pengaturan pengisian daya. Nah, ini dia pengisian daya cepat, kalian aktifkan di sini. Ini ada tampilkan info pengisian daya, ini diaktifkan aja. Kemudian ini di bagian ini ya, perlindungan baterai, kalian klik. Nah, ini kalian aktifkan. Jadi tujuannya adalah untuk melindungi baterai kita. Kemudian kalian bisa batasi yang ini maksimum ataupun adaptif ataupun dasar ya. Ini maksimum hanya 80%. Kalau ini dasar, dia akan mengisi hingga 100%, kemudian akan berhenti melakukan pengisian daya ya. Jadi baterai kita aman. Kemudian apabila baterainya udah turun 95%, maka dia akan mengisi lagi. Nah, ini cocok sekali ya. Biasanya saya pakai yang dasar ini. Jadi pada saat kita tidur di malam hari itu kita sambil ngecas sampai pagi itu nggak apa-apa ya, karena kita sudah mengaktifkan perlindungan baterainya. Oke, lanjut untuk setting selanjutnya. Biasanya saya akan mengaktifkan setting keyboard ya. Nah, di sini kita bisa lihat masuk ke pencarian. Nah, ini keyboardnya seperti ini. Nah, kalian bisa masuk ke pengaturan. Lalu pilih di bagian manajemen umum, kemudian pilih di bagian yang namanya pengaturan keyboard Samsung. Nah, di sini biasanya saya akan mematikan ini, teks prediktif. Kemudian opsi pengetikan lainnya ini bisa
diaktifkan huruf besar otomatis. Kemudian di sini yang cukup penting yaitu toolbar ya, toolbar keyboard ini harus diaktifkan, menurut saya ini cukup penting. Kemudian ini keyboard kontras tinggi, jika kalian suka berwarna keyboardnya, nah bisa menggunakan ini ya, kontras tinggi jika kalian mau. Nah saya biasanya nggak pakai, terserah aja sih, opsional ya. Kemudian ini ada ukuran dan transparansi, ini kalian bisa atur ukuran keyboardnya. Nah bisa kalian sesuaikan dengan kebutuhan. Nah ini bisa diatur-atur aja ya. Nah ini saya reset aja. Kalau kalian mau atur lebih besar, lalu kalian atur, klik selesai ya. Kemudian di sini ada tata letak. Nah ini cukup penting, tombol angkanya. Nah ini kan angkanya belum muncul ya, teman-teman bisa lihat. Ini kalau mau menggunakan angka harus klik dan tahan lama ya, baru muncul. Jadi ini harus diaktifkan tombol angka. Nah maka dia akan muncul di sini. Kemudian karakter alternatifnya juga diaktifkan ya, agar bisa dengan mudah melihat ini karakter alternatifnya. Klik dan tahan maka akan muncul karakter alternatif. Nah kemudian ukuran font juga bisa kalian atur ya. Nah kurang lebih seperti itu untuk setting di bagian keyboard. Kemudian kita keluar, lalu di sini kalian klik di bagian pencarian dan lihat keyboardnya. Nah ini dia. Nah biasanya ini di bagian toolbar ini biasanya saya akan menambahkan menu-menu yang penting juga yang sering saya gunakan ya. Nah kalian klik titik 3, biasanya saya akan menambahkan yang ini ya. Nah kita klik dan tahan, geser ke atas maka dia akan bertambah. Kalian bisa pilih ini menu-menu di bagian keyboard ini yang mungkin kalian sering gunakan. Kalian bisa letakkan di atas ini ya, di bagian toolbarnya. Oke, kita lanjut untuk setting yang terakhir adalah full screen ataupun yang namanya navigasi gestur ya. Nah, jadi bagi teman-teman yang suka layarnya lebih full screen, nggak ada tombol navigasi seperti ini, kalian bisa menggunakan yang namanya navigasi gestur. Nah, kalian masuk ke pengaturan, kemudian pilih di bagian tampilan. Nah, di sini gulir ke bawah, pilih bilah navigasi, lalu pilih gestur usap. Nah, maka tombol navigasinya akan menghilang dan menggunakan gestur usap atau navigasi gestur. Nah, cara penggunaan cukup mudah, kalian usap dari kanan ataupun dari kiri untuk tombol kembali. Jika kalian usap dari bawah ke atas itu untuk ke home screen. Kemudian jika kalian ingin menampilkan recent up, kalian usap dari bawah ke atas dengan cara ditekan dan tahan di layar ya, maka akan menampilkan recent up. Nah, kurang lebih seperti itu ya teman-teman untuk beberapa setting wajib di HP Samsung. Apabila ada tambahan yang lainnya, kalian bisa cantumkan di kolom komentar video ini, agar teman-teman yang lainnya juga bisa mengetahuinya ya. Sekian saja informasi kali ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.